What's up, bro, kemarin sini hadir lagi dengan video yang bahas seputar gadget, dan kali ini saya akan mereview Realme 6 Pro. Realme sepertinya tahu banget bahwa kebanyakan rakyat Indonesia itu menyukai sebuah smartphone dengan spek yang tinggi tapi harganya terjangkau. Dan saya lihat sepertinya Realme sudah tidak bingung-bingung lagi dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Gampang aja, bikin aja handphone yang speknya paling cakep tapi harganya super terjangkau. Dan itu yang saya lihat dari Realme 6 Pro ini. Jadi gak heran begitu saya lihat spesifikasi dari handphone ini, saya langsung dibuat amazed bahwa handphone dengan harga, saya kasih bocoran ya, harga sekitar 4 jutaan tapi punya spesifikasi seperti ini. Wow. Dan langsung aja kita lihat spesifikasi yang diusung dari Realme 6 Pro ini. Dimulai dari spesifikasi di atas kertas tentang penggunaan prosesor. Prosesor yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 720G. Dan sebagai informasi juga, itu adalah prosesor Snapdragon 720G pertama yang ada di Indonesia. Dilengkapi dengan RAM 8GB dan internal memori sebesar 128GB. Otomatis pengalaman penggunaan, membuka banyak aplikasi sekaligus, nggak ada masalah. RAM-nya gede 8GB. Teman-teman juga bisa memaksimalkan kapasitas memorinya, bisa digunakan untuk mengambil foto sebanyak mungkin, menyimpan video, download aplikasi atau apapun. Jangan khawatir karena internal memorinya ada 128GB. Qualcomm Snapdragon 720G juga sangat powerful menurut saya untuk chipset kelas menengah. Terbukti saat saya gunakan untuk bermain game PUBG, nggak ada masalah. Settingan yang bisa saya dapatkan adalah ultra smooth, bisa bermain dengan lancar. Dan saya gunakan untuk bermain game COD Mobile juga bisa mampu bermain di settingan high. Dan menurut saya sih patokan 2 game itu aja sudah cukup untuk memberi gambaran bagaimana performa gaming dari handphone ini. Apakah cukup berhenti di spesifikasi prosesor aja untuk membuat saya amazed terhadap handphone ini? Ternyata tidak. Begitu saya lihat di bagian layar, itu adalah momen kedua di mana saya dibuat amazed, kagum dengan handphone ini. Handphone ini memiliki layar Full HD Plus dengan lapisan kaca Corning Gorilla Glass 5. Screen to body ratio pada handphone ini mencapai 90,6%. Dan yang membuat spesial, yang membuat saya amazed tadi itu adalah refresh rate layar dari handphone ini sebesar 90Hz. Sebagai informasi aja, handphone terakhir yang memiliki refresh rate 90Hz yang pernah saya pakai itu adalah OnePlus 7 Pro. Saya gunakan itu sekitar hampir tahun lalu lah. Dan kalian tahu harga dari OnePlus 7 Pro itu adalah 12 juta. Artinya itu adalah handphone flagship. Tapi handphone ini punya layar dengan refresh rate 90Hz, tapi harganya gak sampai separuh cuy. Kemudian dalam hal charging juga handphone ini menunjukkan kelasnya, menunjukkan keperkasaannya. Kepala chargernya seperti ini, cukup gede. Dia mampu mencharge dengan daya 30 watt 1 jam aja full. It's a good thing. Jadi sekali lagi, dengan kapasitas daya 30 watt yang ada di kotak pembelian ini, Realme 6 Pro yang memiliki kapasitas 4300 mAh ini bisa diisi full dalam waktu sekitar 1 jam aja. Kemudian kita lihat desain dari handphone ini juga menurut saya sih anti mainstream, berani keluar dari stigma-stigma atau yang ada di pasaran saat ini dengan mengusung desain lightning di bagian belakangnya. Bisa kalian lihat ini seperti bener-bener petir kayak gitu kan. Bener-bener petir seperti ini. Buat saya pribadi saya suka sekali. Kenapa? Karena saya orangnya anti mainstream. Jadi saya nggak suka punya handphone yang punya desain itu pasaran. Dan Realme sukses memberikan desain yang tidak pasaran di handphone ini. Sensor sidik jari juga kita akan temukan, tapi tidak di bagian depan, tapi ada di bagian samping yang menyamar sekaligus berfungsi sebagai tombol power. Dan saya harus akui, ini sangat cepat sekali untuk membukanya ya. Trust me, ini benar-benar cepat sekali. Entah kenapa akhirnya saya lebih suka membuka di bagian samping dengan fingerprint scanner seperti ini karena lebih cepat dibandingkan dengan handphone yang saya beli harganya 14 juta. Ini lebih lambat ya, responnya lebih cepat yang ini. Dan untuk desain kamera depan saya juga kagum karena dia bisa memberikan
desain seperti laser cutout seperti ini. Kemudian untuk urusan UI, saya tidak ada komplain apapun. Realme UI menurut saya sukses memberikan pengalaman yang selayaknya kita inginkan. Segala pengaturan kostumisasi dapat kita lakukan dengan mudah karena dia juga sudah menggunakan Android terbaru, yaitu Android 10. Kemudian selanjutnya saya akan membahas hal yang dijual oleh Realme banget ya, yaitu untuk urusan kamera. Saya berani bilang bahwa untuk spesifikasi kamera Realme 6 Pro ini bisa melumat dengan habis para pesaing-pesaingnya di harga yang sama. Jadi nggak heran Realme memberi tagline pada kamera Realme 6 Pro ini sebagai the most powerful 6 camera phone. 6 ada 6, 4 di bagian belakang, 2 di bagian depan. Di bagian belakangnya ini kita akan melihat kamera dengan konfigurasi 8 megapiksel ultra wide, 64 megapiksel main camera, 12 megapiksel telefoto dan 2 megapiksel macro lens. Untuk kamera depannya sendiri 16 megapiksel wide angle camera dengan sensor milik Sony IMX471 serta satu buah lensa ultra wide 8 megapiksel. Buat saya pribadi, foto dari Realme 6 Pro ini cukup impresif. Saya cukup dibuat kagum karena ya handphone ini harganya sekitar 4 jutaan. Tapi dia bisa memberikan segala hal yang saya inginkan. Segala fitur kita akan temukan. Contohnya, salah satunya adalah fitur kekinian, fitur zoom, telefoto sampai dengan 20 kali hybrid. Ada fitur 64 megapiksel juga yang merupakan hasil olah software menurut saya, tapi juga menjadi air segar bagi para pecinta foto detail tajam sempurna dari sebuah HP. Memang kalau bisa dibandingkan secara langsung seperti ini, foto yang dihasilkan dari fitur 64 megapiksel sama foto yang diambil secara normal. Fitur kamera lainnya juga tidak kalah bagus menurut saya. Walaupun harus saya akui, untuk kamera ultra wide angle punya sensor yang tidak seprima kamera utamanya. Jadi nggak heran kalau misalnya kita gunakan untuk memfoto di kondisi yang agak kurang cahaya, terlihat perbedaan antara kamera utama dengan kamera ultra wide angle. Hal ini juga berlaku untuk kamera depannya. Seperti ini contoh foto-fotonya. Tapi setidaknya dengan adanya dua lensa di bagian depan ini memberikan solusi yang pas pada saat kita ingin foto selfie beramai-ramai. Kalau misalnya kalian ingin mengambil foto dalam kondisi gelap, juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur Super Nightscape 3.0. Atau ingin mengambil foto dalam jarak dekat, teman-teman bisa memanfaatkan fitur kamera super makronya ini. Lalu bagaimana dengan video pada handphone ini? Seperti ini contohnya. Mungkin lebih halus, Cok. Dan ini adalah contoh video kamera depan dari Realme 6 Pro. Sebenarnya ada satu fitur yaitu ultra steady gitu. Jadi kalau misalnya dipakai sambil jalan, ini muka saya kelihatan kayak nggak mandi gitu ya. Padahal sudah, cuma lupa pakai pomade aja. Ya beginilah. Dan kalau ini saya gunakan fitur ultra steady, jadi lebih smooth. Yang mana harusnya lebih smooth ya, karena lebih stabil gitu harusnya. Jadi gimana, silahkan tulis di area komen di bawah ya. Ya, semua itu adalah hal-hal positif yang bisa kita lihat dari Realme 6 Pro. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Realme 6 Pro ini sesempurna itu? Tentu saja tidak, karena tidak ada smartphone yang tidak sempurna. Yang bisa saya temukan sekilas adalah handphone ini tidak memiliki sensor NFC. Jadi kalian tidak bisa top up e-money atau kartu elektronik lainnya. Agak sayang karena fitur ini sebenarnya banyak banget dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di kota karena terbiasa menggunakan Transjakarta untuk teman-teman yang di Jakarta, atau paling gampang
ya e-toll, kita pasti butuh kartu elektronik ini. Satu lagi yang menurut saya agak mengganggu yaitu touch sensitivity pada layar. Jadi kerasa banget pada saat saya gunakan bermain real drum, dimana itu beatnya itu kan harus pas banget ya. Jadi pada saat saya gunakan sama handphone ini itu agak out of tempo akhirnya. Sebagai penutup kesimpulan, saya punya sebuah analogi gampangnya. Kalau misalnya dilihat dari spesifikasi kamera, mungkin ada beberapa pesaing dari Realme 6 Pro ini punya konfigurasi yang tidak jauh berbeda seperti kamera 64 megapiksel, kemudian lensa makro, dan lain-lain. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah para pesaing-pesaing dari Realme 6 Pro ini punya layar 90 Hz, punya kepala charger 30 watt 1 jam penuh, punya prosesor terbaru dari Snapdragon seri 7 yaitu 720G, apakah punya, dan beberapa fitur andalan Realme 6 Pro lainnya. Dari hal itu saja saya cukup bisa memberikan kesimpulan bahwa buat kalian yang mencari handphone di harga 4 juta dan ingin mencari spesifikasi paling oke untuk range harga tersebut, Realme 6 Pro ini adalah salah satu solusinya. Jadi boleh saya simpulkan, Realme 6 Pro ini punya best value untuk spesifikasi dilihat dari harga jualnya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Kurang pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!